Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Jacques Neriah, mantan perwira intelijen militer Zionis, menyebut putaran kedua perang dengan Iran sudah dekat setelah sebelumnya terlibat perang 12 hari dengan Iran. Informasi lainnya, pemirsa, Kanselir Jerman menyatakan negaranya tidak akan mengikuti langkah sejumlah negara barat yang berencana mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang PBB. Jacques Neriah, mantan perwira intelijen militer Zionis, menyebut putaran kedua perang dengan Iran sudah dekat. Menurutnya, Iran sudah mempersiapkan balas dendam atas invasi Israel Juni lalu. Jacques Neriah, mantan perwira intelijen militer Zionis, mengatakan putaran kedua perang dengan Iran sudah dekat. Menurutnya, Teheran sudah mempersiapkan balas dendam atas invasi Israel Juni lalu. Dua bulan lalu, kedua negara tersebut terlibat perang 12 hari dan berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat. Israel melancarkan invasi militer mendadak pada 13 Juni yang menargetkan fasilitas militer dan nuklir Iran, menewaskan 1.062 orang termasuk 276 warga sipil. Iran merespons dengan serangan rudal yang menewaskan 31 warga sipil dan 1 tentara yang sedang tidak bertugas. Neriah mengatakan bahwa anggota Hizbullah Lebanon yang didukung Iran telah diinstruksikan untuk menjauhkan diri dari ponsel mereka. Yang dia yakini sebagai tanda akan terjadinya konflik. Pada tahun 2024, ribuan pager dan walkie-talkie yang didistribusikan kepada anggota Hizbullah ditemukan telah dipasangi jebakan peledak oleh Israel. Yang mengakibatkan serangan mematikan berskala besar yang mengganggu kemampuan operasional Hizbullah. Serangan udara Israel di rumah sakit Nasser, Gaza Selatan menewaskan sedikitnya 20 orang termasuk 5 jurnalis. Militer Israel mengakui target awal adalah kamera pengintai Hamas, namun menyebut jatuhnya korban sipil sebagai tragedi yang sangat disesalkan. Earlier today, IDF troops carried out a strike in the area of Nasser Hospital in Khan Yunis. We are aware of reports that harm was caused to civilians, including journalists. Militer Israel, IDF, mengakui serangan udara di Rumah Sakit Nasser, Khan Yunis, Gaza Selatan pada Senin 25 Agustus. Serangan ini menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk 5 jurnalis yang bekerja untuk berbagai kantor berita nasional. Menurut penyelidikan awal yang dilaporkan Komandan Komando Selatan Mayor Jenderal Yaniv Asor kepada Kepala Staf Jenderal Eyal Zamir, Selasa 26 Agustus, pasukan Brigade Golani yang beroperasi di sekitar Khan Yunis menargetkan sebuah kamera pengintai.
yang diyakini dipasang Hamas di area rumah sakit untuk memantau pergerakan IDF dan mengarahkan serangan. Militer Israel menyebut kamera tersebut merupakan bagian dari infrastruktur militer Hamas dan langkah penyerangan dilakukan untuk menghilangkan ancaman. IDF menegaskan bahwa sejak perang, Hamas telah menggunakan rumah sakit termasuk rumah sakit Nasser untuk aktivitas teroris. Namun, serangan udara yang dilakukan oleh Israel menimbulkan korban di kalangan sipil termasuk jurnalis. Juru bicara IDF, Avi Devrin, mengatakan pihaknya menyesalkan jatuhnya korban sipil, termasuk jurnalis, dan penyelidikan lebih lanjut diperintahkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyebut peristiwa ini sebagai sebuah tragedi yang sangat disesalkan. Ia menegaskan Israel hanya menargetkan sasaran militer, namun mengakui adanya mishap atau kesalahan tragis dalam operasi tersebut. Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan Jerman tidak akan mengikuti langkah sejumlah negara barat yang berencana mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang Majelis Umum PBB bulan depan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan Berlin tidak akan mengikuti langkah sejumlah negara barat yang berencana mengakui Palestina sebagai negara dalam sidang Majelis Umum PBB bulan depan. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada Selasa 26 Agustus, Merz menyatakan bahwa posisi pemerintah federal Jerman tetap menolak inisiatif pengakuan Palestina. Ia menilai syarat untuk mengakui kedaulatan Palestina belum terpenuhi, meski serangan Israel ke jalur Gaza terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Merz menambahkan bahwa peristiwa terbaru, termasuk serangan Israel ke rumah sakit Nasser pada Senin 25 Agustus yang menewaskan 20 orang, tidak mengubah sikap Berlin. Ia menegaskan, jika isu pengakuan Palestina muncul dalam agenda Majelis Umum PBB pada musim gugur mendatang, Jerman tidak akan mendukungnya. Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang konsisten membela Israel. Pemerintah Berlin mendukung solusi dua negara, namun berpendapat pengakuan Palestina harus dicapai melalui negosiasi diplomatik, bukan lewat langkah sepihak. Di sisi lain, sebagian warga Jerman menilai kebijakan Israel di Gaza, termasuk rencana pencaplokan wilayah dan pembangunan permukiman ilegal, telah menghilangkan peluang penyelesaian konflik melalui jalur politik.
Survei terbaru Lembaga Penyiaran Publik SDF menunjukkan mayoritas warga mendukung pengakuan Palestina, meski pemerintahan Merz enggan menindaklanjutinya. Sikap hati-hati Jerman dipengaruhi oleh sejarah kelam Holocaust ketika rezim Nazi membantai sekitar 6 juta warga Yahudi pada Perang Dunia II. Meski demikian, pemerintah Berlin belakangan meningkatkan kritik terhadap Israel, terutama terkait blokade bantuan kemanusiaan dan perebutan Gaza City. Iran menyatakan kekhawatirannya atas kemungkinan diberlakukannya kembali sanksi PBB melalui mekanisme snapback. Mekanisme ini akan mengaktifkan sanksi jika Iran dianggap melanggar komitmen nuklirnya. Iran menyatakan kekhawatirannya atas kemungkinan diberlakukannya kembali sanksi PBB melalui mekanisme snapback. Mekanisme ini akan mengaktifkan sanksi jika Iran dianggap melanggar komitmen nuklirnya. Perundingan nuklir antara Iran dan 3 kekuatan Eropa, Prancis, Inggris, dan Jerman sedang berlangsung di Jenewa pada Selasa 26 Agustus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menegaskan Iran tidak akan menyerah di bawah ancaman atau tekanan. Ketiga negara Eropa berencana memicu sanksi di Dewan Keamanan PBB pada 18 Oktober jika kesepakatan nuklir yang disepakati 10 tahun lalu berakhir. Mereka juga ingin memulai kembali inspeksi PBB untuk memeriksa persediaan uranium Iran yang diperkaya. Diplomasi lebih lanjut termasuk melibatkan Amerika Serikat, meski Iran menolak perundingan langsung dengan Washington. Perundingan ini dilakukan menjelang berakhirnya sebagian besar kesepakatan nuklir lama antara Teheran dan negara-negara besar. Bagei menegaskan Iran tetap pada sikapnya menghadapi tekanan internasional. Eropa berharap diplomasi ini bisa memastikan transparansi program nuklir Iran. Iran tetap menolak segala bentuk ultimatum atau ancaman terkait program nuklirnya. Tank dan tentara Israel terlihat di perbatasan Gaza saat kepulan asap mengepul dari wilayah tersebut. Tentara Israel mengendalikan kendaraan militer di sekitar perbatasan, sementara militer menyatakan telah kembali beroperasi di daerah Jabalia beberapa hari terakhir. Tank dan tentara Israel terlihat di perbatasan Gaza pada Selasa 26 Agustus saat kepulan asap mengepul dari wilayah tersebut. Tentara Israel mengendalikan kendaraan militer di sekitar perbatasan, sementara militer menyatakan telah kembali beroperasi di daerah Jabalia beberapa hari terakhir.
Operasi tersebut bertujuan membongkar terowongan militan dan memperkuat kendali atas wilayah itu. Kabinet Keamanan Israel dijadwalkan memberikan lampu hijau untuk memperluas serangan militer di Gaza pada Selasa sore. Sebelumnya mereka telah menyetujui rencana untuk merebut kota Gaza yang dianggap sebagai benteng terakhir Hamas. Rencana pengambil alihan kota Gaza diperkirakan baru akan dimulai beberapa minggu mendatang. Hal ini memberi kesempatan bagi mediator Mesir dan Qatar untuk mencoba melanjutkan perundingan gencatan senjata. Kehadiran tank dan pasukan di perbatasan menegaskan kesiapan militer Israel menghadapi kemungkinan eskalasi. Tentara Israel tetap siaga di berbagai titik strategis sepanjang garis perbatasan. Langkah ini mengikuti serangan operasi militer sebelumnya di jalur Gaza. Para pejabat Israel menekankan pentingnya mengamankan jalur logistik dan memutus akses militan. Sementara itu, warga Gaza menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan yang meningkat di perbatasan. Hubungan diplomatik antara Iran dan Australia memanas usai Iran melakukan ancaman bakal melakukan tindakan balasan kepada pemerintah Australia. Ancaman ini dilayangkan Iran usai pemerintah Australia mengusir Duta Besar Iran Ahmad Sadeghi. Hubungan diplomatik antara Iran dan Australia memanas usai Iran melontarkan ancaman berjanji akan melakukan tindakan balasan kepada pemerintah Australia. Ancaman ini dilayangkan Iran usai pemerintah Australia mengusir Duta Besar Iran Ahmad Sadeghi beserta 3 pejabat kedutaan lainnya dari ibu kota Canberra. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjelaskan pengusiran dilakukan menyusul tuduhan keterlibatan Teheran dengan 2 serangan antisemit yang mengguncang Sydney dan Melbourne pada akhir 2023. Adapun insiden tersebut terjadi pada 20 Oktober 2023, di mana saat itu ada sebuah kafe bernama Lewis Continental Kitchen. Yang kerap menjadi tempat berkumpul komunitas Yahudi dibakar oleh pelaku tidak dikenal. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 6 Desember 2023, sinagog Adas Israel di Melbourne juga menjadi sasaran serangan pembakaran. Investigasi intelijen kemudian menemukan adanya keterlibatan pihak asing. Australia lantas menuduh Iran sebagai pengendali serangan dengan memanfaatkan jaringan penjahat lokal untuk menyamarkan jejaknya. Albanese menyebut tindakan Iran sebagai upaya merusak kerukunan sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Australia. Merespons tudingan yang dilontarkan pemerintah Australia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menolak keras tuduhan tersebut. Ia menilai keputusan Canberra lebih dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri.
termasuk demonstrasi pro-Palestina terbesar dalam sejarah Australia yang berlangsung akhir pekan lalu. Pemerintah Australia mengusir duta besar Iran untuk Canberra. Pengusiran ini dilakukan setelah Australia menuduh Iran melancarkan 2 serangan antisemit di kota-kota penting Sydney dan Melbourne. ASIO has now gathered enough credible intelligence to reach a deeply disturbing. Kepancing emosi, pemerintah Australia mengusir duta besar atau dubes Iran untuk Canberra. Ini dilakukan setelah Canberra menuduh Teheran melancarkan 2 serangan antisemit di kota-kota penting Sydney dan Melbourne. Ini menandai pertama kalinya Australia mengusir seorang duta besar sejak Perang Dunia Kedua. Sejak Perang Israel-Gaza dimulai pada Oktober 2023, rumah, sekolah, sinagog, dan kendaraan di Australia telah menjadi sasaran vandalisme dan pembakaran antisemit. Dalam insiden terbaru di bulan Juli lalu, polisi mendakwa seorang pria yang dituduh melakukan serangan pembakaran di sebuah sinagog di Melbourne yang sedang dipadati orang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa Badan Intelijen Australia telah mencapai kesimpulan yang sangat meresahkan bahwa Iran mendalangi setidaknya 2 serangan antisemit. Para menteri Zionis memerintahkan militer Israel Eyal Zamir dan pasukan untuk mengepung Gaza. Mereka juga meminta militer Israel untuk membiarkan warga Gaza mati kelaparan. Para menteri Zionis memerintahkan militer Israel mengepung Gaza dan membiarkan warganya mati kelaparan. Perintah itu ditujukan kepada Panglima Militer Letjen Eyal Zamir dalam rapat Sabtu malam. Rapat membahas Operation Gideon's Chariots II, serangan besar yang disertai evakuasi massal di kota Gaza. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mendesak langkah keras terhadap warga Palestina yang masih bertahan. Ia meminta pengepungan total tanpa air dan listrik agar warga menyerah atau mati kelaparan. Zamir menolak jadwal serangan yang dinilai tidak realistis secara militer.
Ia menegaskan operasi di Khan Younis dan Rafah masih berlangsung dan butuh perencanaan matang. Menteri Itamar Ben-Gvir menuding Zamir ragu-ragu dan takut pada advokat militer. Smotrich juga menuduh Zamir melawan perintah politik dan menghambat kekalahan Hamas. Netanyahu dan sejumlah menteri lain memilih diam sambil menyinggung tekanan Amerika Serikat untuk solusi cepat. Kabinet dijadwalkan kembali bersidang Selasa, membahas serangan Gaza dan pertukaran tahanan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.